Baru ngomong halo udah kering banget. Jadi gue lagi coba atur, semoga minggu ini bisa lagi balik untuk bikin vlog. Karena kita udah masuk 10 Februari ya kan. Banyak orang merayakan hari kasih sayang di 14 Februari. Tapi kalau gue merayakan kasih sayang di setiap harinya. Nah, kalau gue bisa bagikan pengalaman kemarin kali ya. Kemarin itu gue lagi bagi-bagiin makanan kepada orang membutuhkan yang sepertinya biasa gue lakukan lah ya. Tapi memang areanya berbeda. Kalau kemarin tuh areanya pindah-pindah kan. Nah jadi kemarin itu gue lagi seperti biasa bagiin makanan ya kan. Kadang-kadang ya naik motor, kadang-kadang ya naik mobil gitu kan. Nah ada satu pengalaman yang membuat gue tuh ketika edit video itu ngerenung gitu ya. Jadi sebenarnya ketika gue membagikan makanan, gue mendokumentasikannya sebagai sebuah ungkapan terima kasih ya, sebagai bukti kepada ada begitu banyak orang yang mendukung kegiatan ini. Jadi mereka tahu orang-orangnya seperti apa, yang kita temui itu seperti apa gitu. Nah dari jauh tuh gue udah lihat, oh di sebelah kiri ada pemulung. Anyway memang audiens golongan yang memang dikhususkan untuk kasih makanan ini itu adalah pengemis, pengamen, pemulung, sama khususnya orang-orang yang tukang gali. Nah ketika ya banyak kan ya, ketika kita misalnya bagiin ke pemulung gitu kan, ada orang yang masih kuat badannya, masih keker badannya, malah minta makanan gitu kan. Menurut gue tuh kurang tepat gitu. Maksudnya kan badan lo masih sehat, lo masih muda, lo masih bisa kerja gitu kan. Atau misalnya ada misalnya tukang-tukang ojek, ya kan masih punya ojek gitu loh, masih punya kendaraan untuk lo bisa bekerja gitu. Tapi ada banyak orang yang benar-benar mereka cuma punya tangan, kaki, ya mungkin alat musik gitu ya. Mereka bisa lakukan itu gitu, kerjakan yang terbaik, tapi belum tentu mereka bisa punya banyak kekuatan gitu ya. Mereka punya keuntungan yang banyak dari pekerjaan mereka. Singkatnya, dari jauh tuh gue ngeliat memang, oh nih ada nih, nanti agak minggir ya gitu kan. Jadi supaya kita bisa agak ke pinggir jalan, karena nggak di tengah-tengah jalan, agak minggir supaya bisa kasih ke dia. Dari jauh gue pikir, oh satu aja nih gitu. Tapi ketika dia ngeliat, dia ternyata dari yang kelihatan tuh bener-bener beda ya. Beda orang yang memang kurus tapi kuat sama orang yang badannya lemes, itu kelihatannya beda. Nah dia tuh memang badannya ya kurus, terus kayak emang lemes banget. Lo tau gak sih orang yang kayak emang lemes, antara kayak belum makan, apa emang lagi sakit, maksudnya dalam arti badannya lagi gak fit gitu ya kan, beda ya gitu. Jadi gue kasih 2. Ketika gue kasih 2 dia kan panas ya, BTW waktu itu kan siang-siang gitu kan, di daerah itu panas. Terus kan dia pakai topi, ya bagus sih dia ada pakai sarung tangan supaya nggak langsung kena ke tangannya gitu kan. Dan ketika gue bilang, Pak ada makanan, gue cuma ngomong gitu doang. Terus bentar Kak, sebentar ya, dia bilang gitu kan. Jadi dia lemparin dia punya karung sampah itu gitu loh. Jadi dia nggak pakai gerobak, dia pakai karung. Dan kayaknya gini, gue sekurus-kurus kayak gini, gue tuh biasa pakai tas dulu ya ketika gue masih aktif kegiatan sana sini. Gue tuh pakai tas yang 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo gitu, kayak udah biasa gitu. Jadi gue tahu kalau mana barang yang berat sama mana yang enggak, itu karena dia sakit gitu. Bentar ya Kak, saya taruh dulu gitu kan. Gue pikir kayak ya udahlah, berat gitu kan. Ternyata dia pun ketika naro dia punya kantung sampah itu, dia tuh udah mau jatuh gitu. Gue kayak gitu kan. Gue kayak aduh,
aduh kayak aku nggak enak nih ngeliat kayak gini gitu kan, nggak biasa ngeliat orang kayak gitu. Terus ketika aku kasih, Pak ini ada makan, aku langsung gitu kan, aku ingetin lagi, Pak ini ada makan, diterima gitu kan. Ketika dia terima, makasih Mbak, terus kayak dia jadi doain gue gitu. Aku kayak aduh Tuhan, aku nggak bisa kalau ngeliat kayak gini, aku langsung ya udah Kak jalan aja gitu. Ya udah dia karena ya dia masih berdoa gitu kan dengan kepercayaan dia, aku langsung lanjutin perjalanan aja gitu, karena di jalan raya ya nggak mau jadi kayak nungguin lama gitu karena beliau. Tapi at least dari kejadian itu aku cuma melihatnya, kalau kita melihat diri kita gini, aku nggak membandingkan diri aku dengan orang itu, enggak. Tapi aku lebih melihatnya gini, kalau kita hanya hidup untuk kepentingan sendiri, nggak akan ada yang namanya rasa puas. Karena kalau gue percaya rasa puas itu bukan ketika kita punya sesuatu, tapi itu sebenarnya sebuah attitude gitu. Bahwa apa yang kita miliki sekarang itu cukup. Ya gue tahu gue masih punya kebutuhan ini dan itu, gue pengen punya ini dan segala macam. Tapi poinnya adalah seberapa yang ada sekarang itu cukup bagi gue, dan gue juga pengen untuk bisa berbagi ke yang lain. Betul. Kalau tadi malam gue ngobrol sama nyokap gue, kalau kita ngomong tentang berbuat kebaikan, nggak pernah ada habisnya. Dan kita nggak bisa kayak seakan-akan kita pikir kayaknya kalau ada begitu banyak orang kaya ya kan berkumpul di seluruh dunia, lalu memberikan, mengorbankan, memberikan apa yang mereka punya untuk orang-orang yang membutuhkan, kayaknya dunia akan lebih damai. Tapi kembali lagi menurut gue, dari peristiwa seperti ini justru jadi kesempatan kita untuk bisa menolong kepada sesama. Nggak perlu tunggu kayak punya berkelimpahan harta dulu, nggak perlu tunggu sukses dulu baru bisa kita berdampak untuk tolong nih orang-orang yang terdekat kita aja. Mungkin ya jangankan kita jarang keluar rumah ketemuin orang-orang yang kayak gitu. Gue juga bingung mau di mana. Nggak usah deh kita ngomongin itu dulu. Gimana nih circle kita, keluarga kita, orang terdekat kita, lingkungan kita care nggak sama mereka. Jadi dari kejadian itu aku langsung bilang kan sama teman aku, aduh aku nggak bisa nggak kayak gitu. Dalam arti sebenarnya kehadiran mereka itu jadi kesempatan untuk kita bisa menolong mereka. Ya gue ketika juga bikin video-video kayak gitu adalah orang-orang yang nyinyir, bilang katanya gue jual konten segala macem. Loh masalahnya kan ini tidak banyak yang nonton gue juga, tidak banyak orang yang follow gue juga kan di TikTok gitu kan, di Instagram. Dan emang gue fokusnya tuh untuk dokumentasi, tapi gue gak mau marah, gue terima aja kalau ada orang pandangan apa aja. Tapi gue melihat dari pengalaman kemarin, memang tiap bulan gue ada untuk membagikan makanan gratis. Tapi ya gue melihat ada begitu banyak orang yang bisa kita temuin, dan setidaknya lewat kasih makanan gratis kita bisa ada untuk memberikan semangat bagi mereka gitu loh. Masih ada orang yang nolong lo loh, masih ada orang yang care sama lo gitu, masih ada orang yang mau untuk kasih lo makanan. Setidaknya lo bisa bersuka cita karena makanan itu, lo bisa happy, enjoy the moment karena ada makanan yang enak itu. Jadi dari hal itu banyak orang mengira bahwa sayang banget bagi-bagi makanan, kan uangnya bisa untuk lain. Loh justru dari peristiwa seperti itu, dari tindakan seperti itu, gue yang justru lebih diuntungkan. Bukannya gue sedang membandingkan hidupku dengan orang lain, tapi gue bersyukur gue bisa ada, selagi gue ada, gue bisa tolong orang-orang sekitar gue. Gue gak bisa mengubah satu Indonesia, gue gak bisa mengubah satu dunia, tapi setidaknya ketika gue ada untuk mengasihi orang-orang yang gue temui, gue ada untuk melakukan kebaikan kepada mereka secara sederhana deh, kasih makan. Tapi mereka masih bisa ingat, mereka masih bisa punya harapan, mereka masih bisa punya semangat. Mereka bisa lanjutkan hidup, mereka bisa lanjutkan aktivitas, kerjaan mereka, kehidupan mereka yang pahit setelah mereka makan itu gitu. Jadi mereka bisa, gue malah melihatnya mereka bisa enjoy the moment ya. Wih kapan lagi dapat makanan gratis, makannya enak pula kan, kemarin juga ayamnya gede banget gitu kan. Jadi ya seneng lah gue share ini semua ke semua teman-teman, karena menurut gue sekarang itu banyak orang sudah terjebak hidup buat diri sendiri. Gimana kita mau tolong orang lain, kita aja masih susah. Sedangkan banyak orang mengira kita tunggu kaya dulu baru bisa bantu orang.
gue mau katakan gak bakal kita bisa bantu orang kalau kita tuh jadi kaya. Karena kaya itu kalau gue bilang itu bicara mental. Kaya itu bicara mengenai kecukupan. Buat kita cukup, kita juga mau berbagi kepada yang lain. Karena dari banyaknya ya orang-orang kaya yang menurut gue, khususnya mungkin ya orang-orang yang punya mentalitas gak norak sebagai orang kaya, mereka selalu mengajarkan gue satu hal, bahwa semua berkat yang mereka terima itu bukan cuma untuk mereka, tapi itu juga buat orang lain. Jadi menurut gue ini bagus banget karena itu yang menjadi pegangan gue sekarang, bahwa selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kalau memang ada lebih ya ada uang yang bisa kita berikan, kita kelola untuk bantu sesama kita, itu bikin mereka jadi semangat jalan hidup. We never know, mungkin itu hari terakhir mereka punya uang, itu mereka lagi dalam posisinya down, mereka nggak tahu mereka harus gimana, mereka nggak bicara, tapi setidaknya lewat apa yang bisa kita lakukan sesama kita, sederhana lah, dari peristiwa-peristiwa sederhana, itu bisa tolong mereka untuk melihat dunia dari perspektif yang lain. Ada makan. Bentar ya. Oh iya ya. Makan ya Pak. Iya, iya. Terima kasih. Iya.